Pernah nggak sih kamu mikir, kalau setiap bahasa itu lebih dari sekadar alat komunikasi? Satu bahasa bisa jadi satu cara pandang, satu cara bercerita, bahkan satu cara hidup. Tapi, gimana kalau bahasa itu perlahan-lahan hilang? Di Indonesia, negeri 1.000 pulau, kita bangga memiliki 718 bahasa daerah. Tapi tahukah kamu, lebih dari 400 di antaranya sedang berada di ambang kepunahan. Bahasa-bahasa ini bukan hanya sekadar alat komunikasi. Mereka menyimpan cerita, doa, nyanyian, dan rahasia leluhur. Mari kita dengar. Sebelum semuanya benar-benar hilang, di Sulawesi Selatan ada bahasa Kajang diwariskan oleh masyarakat adat Ammatoa. Kini, hanya para tetua yang masih menggunakannya dalam upacara adat. Di Pulau Alor, NTT, ada bahasa Abui, unik dan indah, namun jarang terdengar di pasar, sekolah, apalagi di rumah. Di Sulawesi Tengah, Tobada hanya bertahan dalam ingatan generasi tua. Begitu juga dengan Tae di Toraja dan Kaili Ledo di Palu. Wolio di Pulau Buton, Tidung di Kalimantan Utara, Waimoa di Sumba, Ngem di Pegunungan Papua, dan Meher di Aru, semuanya masih ada, tapi makin sunyi. Bahkan, di tempat seperti Flores dan Maluku, bahasa Ndakna, Lamaholot, Palumata, terdengar makin jarang, tergantikan oleh bahasa Indonesia, dan terkadang hilang tanpa perlawanan. Dan inilah kenyataan paling menyedihkan. Beberapa bahasa Indonesia telah benar-benar punah. Di Maluku, kita sudah kehilangan Hukumina, Makuva, Nila, Hoti, Kayeli, Serua, Nakaela, Palumata, Laun. Di Papua, bahasa Mapia telah lama tak terdengar. Tidak ada lagi penuturnya, tidak diajarkan, tidak dipakai, dan akhirnya hilang. Banyak dari kita tidak pernah mendengar nama-nama ini. Kita tidak tahu bagaimana bunyinya. Bahkan, tak sempat mengucapkan satu kalimat pun darinya. Bahasa-bahasa ini tidak mati karena bencana, tapi karena diam. Karena tidak lagi digunakan, tidak diajarkan, tidak dianggap penting. Satu bahasa hilang, artinya hilang juga satu cara melihat dunia, hilang satu kosakata budaya, dan satu jalur pengetahuan leluhur yang tidak bisa digantikan. Tapi, belum terlambat. Di berbagai penjuru Nusantara ada upaya kecil, namun berarti. Anak-anak Kajang mulai belajar kembali bahasanya. Komunitas Abui mulai merekam dongeng dalam bahasa ibu. Generasi muda Wolio membuat lagu rap berbahasa daerah. Bahasa bisa hidup jika kita mau berbicara. Mari kita dengarkan, kita ajarkan, kita hidupkan kembali. Karena keanekaragaman bahasa adalah kekayaan kita. Dan jika kita membiarkannya hilang, kita kehilangan sebagian dari diri kita sendiri. Jaga bahasamu, sebelum ia hanya jadi bisikan dalam arsip sejarah.